Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas latihan soal dan jawaban untuk penilaian harian tema 7 subtema 1 kelas 6 sekolah dasar. Selamat belajar dan tetap semangat. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama, mata pelajaran PPKN. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah B, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya soal yang kedua. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia merupakan penerapan dari nilai titik-titik. A. Kerukunan. B. Kedisiplinan. C. Kemanusiaan. Dan D. Keadilan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu merupakan penerapan dari nilai kemanusiaan. Selanjutnya soal yang ketiga. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kecuali A. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Dan D. Menerima perbedaan pendapat dalam suatu musyawarah. Jawaban yang benar adalah D, yaitu menerima perbedaan pendapat dalam suatu musyawarah. Karena ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Berikutnya soal yang keempat. Kita semua seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan A. Memberikan bantuan kepada orang lain semampu kita. B. Mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. C. Rajin menjalankan perintah agama. Dan D. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah A, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain semampu kita. Berikutnya soal yang kelima. Perhatikan tabel pernyataan berikut. 1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. 3. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 5. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila sila pertama ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. Dan D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pernyataan 2, 3, dan 4. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, perhatikan hal-hal pokok dalam naskah pidato berikut. 1. Salam penutup. 2. Isi pidato. 3. Pembuka. 4. Penutup. 5. Salam pembuka. Tata urutan yang baik dalam naskah pidato adalah A. 3, 5, 2, 1, dan 4. B. 5, 3, 2, 4, dan 1. C. 3, 5, 2, 4, dan 1. Dan D. 5, 3, 2, 1, dan 4. Jawaban yang benar adalah 5, 3, 2, 4, dan 1, yaitu salam pembuka, pembukaan atau muqaddimah, kemudian isi, kemudian penutup, dan terakhir salam penutup. Selanjutnya soal yang kedua. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah persiapan pidato adalah A. Mencari tahu wawasan pendengar pidato secara umum. B. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. C. Mencari tahu biaya yang akan disediakan. Dan D. Mengetahui jenis pidato dan temanya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mencari tahu biaya yang akan disediakan. Karena ini bukan
lakukan merupakan langkah-langkah persiapan dalam berpidato. Berikutnya soal yang ketiga. Perhatikan kutipan pidato berikut. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Dan di hari yang sangat bahagia ini, dalam acara perpisahan siswa-siswi kelas 6. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian titik-titik. A. Pembukaan. B. Penutupan. C. Isi. Dan D. Kesimpulan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pembukaan, karena kutipan tersebut merupakan teks pidato bagian pembukaan. Berikutnya soal yang keempat. Berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Ini merupakan bagian dari kerangka pidato, yaitu A. Pembukaan, B. Penutupan, C. Isi, dan D. Kesimpulan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu isi, karena isi pidato memuat tentang pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Berikutnya soal yang kelima. Perhatikan isi paragraf pidato berikut. Teman-teman, kini Pak Burhan harus meninggalkan kita dan bekerja di sekolah lain. Sudah sepantasnya kita mengucapkan terima kasih atas jasanya yang telah mendidik kita semua. Paragraf tersebut merupakan isi pidato tentang titik-titik. A. Perpisahan guru. B. Sambutan kelahiran. C. Penyambutan guru baru. Dan D. Hari ulang tahun. Jawaban yang benar adalah A, yaitu perpisahan guru, karena paragraf tersebut merupakan isi pidato tentang perpisahan guru. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal mata pelajaran IPA. Soal yang pertama. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Kulit menjadi semakin halus. 2. Mengalami menstruasi. 3. Tumbuhnya kumis, janggut, dan cambang. 4. Organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur. Perkembangan fisik pada anak laki-laki di masa puber ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah C, nomor 3, yaitu tumbuhnya kumis, janggut, dan cambang. Berikutnya soal yang kedua. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami, kecuali A. Menjaga kebersihan tubuh. B. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. C. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dan D. Bergaul dengan berbagai macam golongan orang. Jawaban yang benar adalah D, yaitu bergaul dengan berbagai macam golongan orang. Berikutnya soal yang ketiga. Suara anak laki-laki pada masa pubertas akan berubah menjadi lebih titik-titik. A. Lembut. B. Kecil. C. Membesar. Dan D. Melengking. Jawaban yang benar adalah C, bahwa suara anak laki-laki pada masa pubertas akan berubah menjadi lebih membesar. Selanjutnya soal yang keempat. Intan mengalami masa pubertas pada usia 14 tahun. Andi pada usia 15 tahun. Sedangkan Wati pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Masa pubertas hanya muncul pada laki-laki. B. Masa pubertas diawali ketika anak-anak. C. Awal masa pubertas tidak sama. D. Awal masa pubertas sama. Jawabannya benar adalah C, yaitu bahwa awal masa pubertas untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda-beda dan tidak sama. Berikutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran IPA. Anggota tubuh yang mengalami pelebaran persiapan melahirkan pada perempuan adalah A. Pinggul. B. Dada. C. Muka. Dan D. Perut.
Jawaban yang benar adalah A, bahwa anggota tubuh yang mengalami pelebaran untuk persiapan melahirkan pada perempuan adalah pinggul. Selanjutnya pembahasan soal untuk mata pelajaran IPS. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pengiriman duta dan konsul. 2. Penanggulangan narkoba. 3. Kegiatan ekspor dan impor. 4. Tukar-menukar pelajar. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ditunjukkan oleh nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah C nomor 3, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya soal yang kedua. Deklarasi ASEAN yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand dilaksanakan pada tanggal A 8 Agustus 1967, B 18 Agustus 1967, C 8 Oktober 1960, dan D 18 Oktober 1967. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya soal yang ketiga. Di bawah ini yang merupakan 5 negara ASEAN yang mengikuti deklarasi Bangkok adalah A. Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. B. Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei. C. Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, dan Singapura. Dan D. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jawaban yang benar adalah D, bahwa 5 negara ASEAN yang mengikuti deklarasi Bangkok adalah negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berikutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran IPS. Di bawah ini merupakan posisi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, kecuali A. Sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN. B. Menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. C. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. D. Sebagai negara yang terbesar dan terkuat di ASEAN. Jawaban yang benar adalah D, yaitu sebagai negara yang terbesar dan terkuat di ASEAN. Karena ini bukanlah merupakan posisi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Berikutnya soal yang kelima. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini dibentuklah organisasi KEA. Kepanjangan dari KEA adalah A. Komunitas Ekonomi ASEAN. B. Kelompok Ekonomi ASEAN. C. Kerjasama Ekonomi Anggota. Dan D. Kekuatan Ekonomi Anggota. Jawaban yang benar adalah A, bahwa kepanjangan dari KEA adalah Komunitas Ekonomi ASEAN. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal mata pelajaran SBDP. Soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah A. Bersifat sedih. B. Kurang bersemangat. C. Bersifat riang gembira. Dan D. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Jawaban yang benar adalah C, bahwa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira. Berikutnya soal yang kedua. Lagu nasional Ibu Kita Kartini diciptakan oleh A. Ibu Sud. B. Sisi Simanjuntak. D. W.R. Supratman. Dan D. R.A. Kartini. Jawaban yang benar adalah C, bahwa lagu nasional Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman. Berikutnya soal yang ketiga. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang pahlawan perempuan yang berhasil memperjuangkan A. Hak-hak perempuan. B. Kemerdekaan di Indonesia. C. Supaya perempuan mendapat kebebasan. Dan D. Agar perempuan bisa mengalahkan laki-laki. Jawaban yang benar adalah A, bahwa R.A. Kartini merupakan pahlawan perempuan yang berhasil memperjuangkan
hak-hak perempuan. Berikutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran SPDP. Lagu daerah yang berjudul Butet berasal dari daerah A. Medan, Sumatera Utara, B. Tapanuli, Sumatera Utara, C. Padang, Sumatera Barat, dan D. Pariaman, Sumatera Barat. Jawabannya benar adalah B. Lagu Butet berasal dari daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Berikutnya soal yang kelima. Salah satu ciri tangga nada diatonik minor adalah melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan titik-titik. A. Nada 1 atau Do, B. Nada 3 atau Mi, C. Nada 5 atau Sol, dan D. Nada 6 atau La. Jawaban yang benar adalah D, yaitu nada 6 atau La. Demikian video pembelajaran singkat ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dengan video yang akan datang. Buat anak-anak sekalian, tetap semangat belajar dan jangan lupa like dan subscribe.